Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pengganti UAS sistem seluler disusun oleh nama saya Fas Tafiqul Hairat dengan NIM 110222018. Yang kedua Ahmad Ikrom 11B 22025. Dan yang ketiga Muhammad Amilul Huda dengan NIM 110222006. Yang pertama yang kami akan bahas, yang pertama adalah definisi seluler. Seluler adalah suatu sistem komunikasi yang dapat memberikan layanan telekomunikasi baik data, voice, maupun video, di mana akses pelanggannya dapat dilakukan dalam keadaan bergerak. Dengan adanya konsep seluler ini, maka pengguna dapat melakukan hubungan komunikasi dengan pengguna lain tanpa harus bergantung pada media fisik. Contohnya, kabel yang dapat membatasi kegiatan mobilitas. Untuk revolusi generasi seluler ada 4. Yang pertama adalah generasi 1G, yang kedua adalah generasi 2G, yang ketiga adalah generasi 3G, yang keempat adalah generasi 4G. Untuk generasi pertama yang lebih menonjol adalah masih menggunakan sistem analog. Karena sistem analog ini dapat dengan mudah didengarkan oleh orang lain di udara dan ditemukan pada tahun 1970. Dan untuk yang generasi 2G, generasi ini sudah menggunakan sistem TDMA, yaitu Time Division Multiple Access, dan CDMA Code Division Multiple Access. Artinya sudah mendapat kemajuan dari sistem generasi pertama. Untuk generasi 3G, generasi ini sudah menggunakan komunikasi kayak internet, webcam, chat, dan lainnya. Dan teknologi ini pertama kali digunakan di Jepang secara nasional pada tahun 2006. Kemudian untuk generasi 4G, generasi ini sudah mempunyai akses 10 Mbps sampai 30 Mbps, yang semulanya hanya 2 MB per second, dan sudah luar biasa kemajuannya. Kemudian konsep seluler. Konsep seluler yang pertama adalah transmisi tanpa lewat kabel, artinya menggunakan gelombang radio. Transmisi sinyal seluler dapat berupa hubungan antar BTS, GMSC, atau lewat satelit secara berkala bergantung pada jarak antar penggunanya. Yang kedua, sistem kompresi digital. Artinya di sini adalah sistem untuk mempercepat proses transmisi data. Dengan adanya kompresi digital tersebut, maka data dapat disampaikan secara lebih cepat dan aman tanpa memerlukan bandwidth yang terlalu besar. Untuk kelemahannya ini adalah kemungkinan data untuk crash lebih besar akibat adanya proses kompresi. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Artinya
dalam pergerakan oleh pelanggan sehingga dapat lebih bebas melakukan komunikasi tanpa dibatasi oleh jarak transmisi seperti PSTN. Artinya bisa kemana-mana karena tidak menggunakan media kabel, tidak menggunakan media gelombang radio. Yang keempat adalah kelemahan komunikasi. Artinya kelemahannya terdapat di frekuensi yang tersedia terbatas, interferensinya tinggi serta jarak akses yang terbatas. Kemudian adanya pembagian sel-sel. Dalam suatu wilayah yang berkisar antara 1 sampai 12 km coverage area untuk setiap selnya. Maka harus dibagi-bagi setiap sel-selnya itu. Kemudian berawal dari MS, PTS, PSC, MSC, PSTN untuk proses seluler ini. Kemudian arsitektur utama sistem seluler. Yang pertama, mobile station MS adalah suatu perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pembicaraan. Yang kedua adalah base station subsystem BSS, artinya atau GUI atau muka antara MS dengan MSC. Pada sistem seluler GSM, BSS terdiri atas adalah BTS, terdiri atas BTS atau basis transceiver station, yaitu perangkat GSM yang berhubungan langsung dengan MS dan berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal dengan tinggi berkisar 15 sampai 92 meter. Hubungan antara BTS dan MNC dihubungkan melalui microwave atau kabel dengan kecepatan saluran 2 Mbps. Power pancar yang digunakan oleh BTS maksimum 100 watt. Yang kedua adalah BSC, Basis Station Controller, yaitu perangkat yang mengontrol kerja BTS yang berada di bawahnya dan sebagai penghubung BTS dan MNC. Yang ketiga adalah Network Switching Subsystem. Dalam komponen ini terdapat MSC, Mobile Switching Center atau Mobile Telephone Switching Office, MTSO, yaitu pusat penyambung yang mengatur jalur hubungan antara PSC dan jenis layanan komunikasi lain seperti operator GSM, CDMA, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah LR atau Home Location Register, yaitu database untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai pelanggan yang tetap. Yang ketiga adalah VLR atau Visitor Location Register, yaitu untuk menyimpan data dan informasi pelanggan sementara, terutama mengenai lokasi dari pelanggan pada cakupan area jaringannya. Yang keempat adalah AUC atau Authentication Center, yaitu untuk menyimpan data yang dibutuhkan untuk memeriksa keabsahan pelanggan yang disimpan dalam bentuk format kode. Dan terakhir adalah EIR atau Equipment Identity Registration, yaitu memuat data-data pelanggan yang tidak sah dan untuk validasi IMEI. Karakteristik sistem seluler. Pertama adalah ada frekuensi reus. Yang kedua adalah cell splitting. Yang ketiga adalah handover. Pertama adalah frekuensi reus, artinya penggunaan ulang sebuah frekuensi pada suatu sel, di mana frekuensi tersebut sebelumnya sudah digunakan pada satu atau beberapa sel lainnya. Agar lebih jelas lagi, yaitu penggunaan ulang sebuah frekuensi pada sel di mana frekuensi tersebut sebelumnya sudah digunakan pada satu atau beberapa sel lainnya. Sistem ini digunakan karena pelanggan yang banyak dan tersebar dan terbatasnya spektrum frekuensi, sehingga tidak banyak frekuensi yang data yang digunakan.
Akibat dari sistem ini adalah adanya interferensi yang cukup besar, kesulitan dalam pengaturan level transmit BTS, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah overlapping atau interferensi, maka frekuensi yang sama hanya digunakan oleh sel lain yang jarak selnya tidak berdekatan. Jarak minimum yang diperbolehkan dipengaruhi oleh bentuk geografis, tinggi antena, jumlah channel, sel, dan daya yang dipecahkan oleh PS. Yang kedua adalah cell splitting. Cell splitting adalah suatu proses membagi suatu sel besar menjadi sel-sel kecil yang lebih kecil. Sel-sel kecil ini masing-masing akan dilayani oleh satu stasiun basis dengan ketinggian antena dan daya transmisi yang lebih rendah. Artinya, kegunaan dari cell splitting adalah untuk mengatasi jumlah pelanggan yang terus meningkat, maka digunakanlah teknik cell splitting, yaitu membelah sel induk mikrosel ke dalam beberapa sel kecil. Dan masing-masing mempunyai jumlah kanal yang sama serta dapat melayani jumlah pelanggan yang sama seperti sel asalnya. Dengan adanya metode ini, maka tidak perlu ada penambahan bandwidth seiring bertambahnya jumlah pelanggan. Yang ketiga adalah handover. Adalah proses otomatis pergantian frekuensi ketika mobile station MS bergerak menuju suatu daerah atau sel yang mempunyai kanal dengan frekuensi berbeda dengan sel sebelumnya, sehingga komunikasi dapat terus berlangsung tanpa perlu proses inisialisasi ulang. Dalam handover ini sering terjadi interferensi karena crosstalk. Jika kita melakukan komunikasi pada daerah perpindahan sel, artinya sering terjadi intervensi frekuensi. Konsep CDMA dan GSM. Untuk CDMA adalah sebuah metode akses secara bersama-sama yang membagi karena tidak berdasarkan waktu seperti pada TDMA atau frekuensi seperti VDMA, namun dengan cara mengkodekan data dengan sebuah kode khusus yang diasosiasikan dengan tiap kanal yang ada dan menggunakan sifat-sifat intervensi konstruktif dari kode-kode khusus itu untuk melakukan pemultipleksan. Untuk prinsip kerja CDMA dapat dianalogikan dengan cara berkomunikasi dalam satu ruangan yang besar. Untuk setiap pasangan dapat berkomunikasi secara bersama-sama tetapi dengan bahasa yang berbeda-beda, sehingga pembicaraan pasangan satu bisa dianggap seperti suara kipas bagi pengguna yang lain karena tidak diketahui maknanya. Pada saat banyak yang berkomunikasi, maka ruangan menjadi bising.
Kondisi ini membuat ruangan menjadi tidak kondusif lagi untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, jumlah yang berkomunikasi harus dibatasi agar jumlah yang berkomunikasi bisa maksimal. Maka kuat suara tiap pembicaraan tidak boleh terlalu keras. Konsep GSM. GSM adalah sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. Untuk prinsip kerja GSM dapat digambarkan, contohnya seperti dapat dianalogikan sebuah armada taksi. Dalam kasus ini berperan sebagai operator dan memiliki 100 armada taksi. Armada sebagai time slotnya. Armada taksi sebagai time slot tersebut disewa oleh penumpang pengguna. Secara otomatis, armada taksi tersebut tidak bisa digunakan oleh pengguna lain, walaupun bisa jadi pengguna tadi sedang tidak berada di dalam taksi, seperti sedang menunggu atau sedang bertemu ke suatu tempat, sedangkan taksinya disuruh menunggu. Dalam posisi seperti ini, sudah jelas bahwa taksi itu sudah di-booking oleh pengguna pertama dan tidak mungkin melayani penumpang lain. Taksi tersebut baru bisa digunakan oleh penumpang lain ketika pengguna pertama sudah selesai menggunakan taksi tersebut, sudah sampai tujuan atau sudah dibayar. Dalam gambaran itu dapat terlihat jelas bahwa sistem GSM tidak mengizinkan penggunaan ponsel jika sistemnya sudah penuh. Saat di seluruh armada taksi sudah disewa, maka tidak ada lagi taksi kosong untuk disewa penumpang baru. Ini yang membuat pengguna akan mendengar nada sibuk dari ponselnya saat hendak melakukan panggilan keluar. Namun prinsip yang digunakan GSM juga memiliki kelebihan, artinya menjamin penggunanya bisa mendapatkan kualitas layanan komunikasi yang lebih konstan dan tidak naik turun. Dan kekurangan dari GSM adalah ketika jaringan GSM sudah penuh, maka pemilik ponsel biasanya akan mengalami kesulitan dalam melakukan panggilan atau bahkan menerima panggilan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya time slot kosong yang bisa. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.